Halo semuanya, saya Ulfa, dan dalam video ini kita akan membahas mengenai penelusuran graf dengan cara BFS. Penjelasan akan dimulai dengan tahapan global dalam melakukan penelusuran graf secara melebar atau dengan BFS. Kemudian dilanjutkan dengan struktur data yang diperlukan untuk melakukan penelusuran secara BFS. Lalu kita lihat secara sekilas pseudocode dari BFS dengan ilustrasi contoh penelusuran BFS-nya. Kita akan melihat juga bagaimana proses penelusuran graf jika dilakukan pada graf berarah. Terakhir, akan diberikan latihan untuk lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai penelusuran graf secara BFS. Jika kita sudah merepresentasikan persoalan dalam bentuk graf, kemudian akan dicari solusi persoalan dengan melakukan penelusuran graf secara BFS, maka penelusuran atau traversal dimulai dari suatu simpul yang sudah ditentukan di awal. Misal dimulai dari suatu simpul V, maka tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kunjungi simpul V, lalu kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V tadi. Jika semua tetangga terdekat sudah dikunjungi, maka kunjungi simpul yang belum ditelusuri dan bertetangga dengan tetangganya simpul V tadi. Dari tahapan global tersebut, kita memerlukan pencatatan terhadap beberapa hal saat melakukan penelusuran dengan BFS. Pertama, kita perlu catatan mengenai ketetanggaan simpul, sehingga kita perlu matriks ketetanggaan yang mencatat tetangga dari semua simpul pada graf yang diproses. Selain itu, kita juga menyimpan antrian dari tetangga simpul V yang sudah ditelusuri, yang mungkin masih memiliki tetangga simpul lain yang belum ditelusuri. Oleh karena itu, kita juga perlu mencatat informasi simpul mana yang sudah dikunjungi dan simpul mana yang belum dikunjungi, untuk memastikan semua simpul pada graf sudah dikunjungi satu kali. Mari kita lihat sekilas pseudocode dari prosedur BFS. Prosedur ini menerima input yaitu simpul yang akan menjadi titik awal penelusuran dan menampilkan ke layar semua simpul yang dikunjungi sesuai dengan urutan penelusurannya. Bagian kedua adalah deklarasi struktur data yang diperlukan dalam prosedur BFS, yaitu prosedur untuk inisialisasi antrian, kemudian prosedur untuk memasukkan simpul yang sudah dikunjungi ke antrian, agar kita bisa menelusuri tetangga dari simpul yang masuk antrian tadi. Nah, ketika sebuah simpul sudah diproses, maka simpul tersebut perlu dihapus dari antrian agar tidak diproses lagi. Kita juga perlu fungsi antrian kosong, yaitu fungsi untuk memeriksa apakah penelusuran sudah bisa dihentikan atau belum. Jika antrian kosong, artinya semua simpul sudah dikunjungi dan penelusuran dapat dihentikan. Nah, untuk tahapan algoritma BFS dimulai dengan inisialisasi antrian, kemudian tuliskan ke layar simpul yang menjadi awal penelusuran. Dan simpul tersebut ditandai sudah dikunjungi untuk kemudian masuk dalam antrian. Ketika kita memeriksa antrian, maka kita lihat simpul pada antrian pertama. Kemudian simpul itu dihapus dari antrian. Lihat semua simpul yang bertetangga dengan simpul yang baru saja dihapus dari antrian. Dan untuk tiap simpul tetangga tersebut, jika belum dikunjungi, maka tuliskan simpulnya ke layar. Masukkan ke dalam antrian dan tandai bahwa simpul tersebut sudah dikunjungi. Nah, hal ini dilakukan terus hingga antrian kosong. Dengan ilustrasi berikut, diharapkan lebih jelas ya proses penelusuran graf dengan BFS. Misal kita akan melakukan penelusuran graf yang tampak pada layar dan dimulai dari simpul 1. Maka simpul 1 dituliskan ke layar, masuk ke dalam antrian key,
dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, kemudian karena antrian Q tidak kosong ya, isinya ada simpul 1 tadi, maka kita proses elemen pertama dari antrian Q, yaitu simpul 1. Hapus simpul 1 dari antrian Q, bangkitkan semua tetangga dari simpul 1, yaitu simpul 2 dan 3. Tuliskan ke layar simpul 2 dan 3, masukkan ke dalam antrian, dan tandai bahwa simpul 2 dan 3 sudah dikunjungi. Berikutnya kita lihat lagi antrian Q belum kosong, maka kita hapus elemen pertama dari Q, yaitu simpul 2. Bangkitkan tetangga dari simpul 2, yaitu simpul 4 dan 5, tuliskan ke layar, masukkan ke dalam antrian Q, simpul 4 dan 5 tadi, dan tandai bahwa sudah dikunjungi. Tahap berikutnya, ambil elemen pertama dari Q, yaitu simpul 3, hapus dari Q, bangkitkan tetangga dari simpul 3, yaitu simpul 6 dan 7, tulis simpul 6 dan 7 ke layar, masukkan ke dalam antrian, dan tandai sudah dikunjungi. Tahap berikutnya, kita ambil simpul 4, elemen pertama pada antrian. Hapus dari antrian, kemudian lihat tetangga dari simpul 4 yaitu simpul 8, tulis ke layar, masukkan ke dalam antrian. Tandai bahwa simpul 8 sudah dikunjungi. Oke, berikutnya kita lihat elemen pertama pada antrian Q adalah simpul 5. Maka kita hapus simpul 5 dari antrian, kemudian kita lihat tetangga dari simpul 5 yang belum dikunjungi. Nah, ternyata di sini tidak ada tetangga dari simpul 5 yang belum dikunjungi. Semuanya sudah dikunjungi. Maka, tidak ada yang dilakukan di sana. Langkah berikutnya, kita lihat lagi elemen pertama pada antrian, simpul 6, hapus dari antrian, untuk kemudian kita periksa lagi, adakah tetangga dari simpul 6 yang belum dikunjungi. Ternyata tidak ada. Tetangga simpul 6 semuanya sudah dikunjungi, maka tidak ada yang dilakukan di sana. Langkah berikutnya, kita lihat elemen pertama pada antrian adalah simpul 7. Hapus dari antrian, cari tetangganya yang belum dikunjungi, dan ternyata tidak ada tetangga dari simpul 7 yang belum dikunjungi, maka tidak ada yang dilakukan. Ketika memeriksa antrian ternyata masih belum kosong juga, maka kita ambil elemen pertama dari antrian tersebut, yaitu simpul 8. Setelah kita hapus simpul 8 dari antrian, kita lihat tetangga simpul 8 ternyata tidak ada tetangganya yang belum dikunjungi, sehingga tidak ada yang dilakukan. Lalu kita periksa lagi antrian. Ternyata di sana antriannya sudah kosong. Artinya, semua simpul sudah ditelusuri. Nah, karena simpul sudah ditelusuri, maka kita hentikan proses penelusurannya dengan tahapan urutan simpul yang dikunjungi adalah simpul 1, 2, 3, lanjut dengan 4, 5, 6, 7, dan terakhir adalah simpul 8. Nah, bagaimana jika grafnya berupa graf berarah? Beberapa simpul mungkin tidak dapat dicapai dari simpul awal. Jika terjadi demikian, maka coba dengan mengganti simpul awal dengan simpul lain yang belum dikunjungi. Nah, pada graf berarah yang tampak pada layar, kita akan mulai dari simpul 1 misalnya. Lalu, telusuri tetangganya, yaitu simpul 2 dan simpul 4. Nah, dari simpul 2 dan 4, tidak ada lagi simpul tetangga yang bisa dikunjungi. Maka kita mulai lagi dari simpul terkecil berikutnya yang belum dikunjungi, yaitu simpul 3. Dari simpul 3, kita telusuri tetangga dari simpul 3, yaitu simpul 5 dan simpul 7. Dari simpul 5, tetangganya adalah simpul 6, maka kita menelusuri simpul 6. Sedangkan tetangga simpul 7, tidak ada yang belum dikunjungi. Jadi,
Urutan penelusuran grafnya adalah simpul 1, 2, 4, 3, 5, 7, dan berakhir di simpul 6. Nah, untuk berlatih, misal kita memiliki graf seperti yang tampak pada layar. Kira-kira bagaimana proses penelusuran semua simpul pada graf tersebut? Dengan cara BFS. Ingat ya, jika tidak ada lagi tetangga yang bisa dikunjungi, maka mulailah dari sebuah simpul yang belum dikunjungi sebagai simpul awal. Demikian video mengenai penelusuran graf dengan cara BFS. Selamat belajar!